Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dalam tema feminisme Islam, di mana tokoh yang mempunyai pandangan ini adalah Fatimah Mernissi. Di sini dibahas terkait asumsi kesetaraan gender. Jadi pada hakikatnya itu, katanya Fatimah Mernissi, laki-laki dan perempuan itu setara, sama-sama makhluk dari Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semua itu sama. Nah, dari sinilah nanti feminisme berangkat untuk menyelidiki kenapa sih kok budaya zaman dahulu itu terkesan tidak menghargai perempuan, terkesan merendahkan harga dan martabat perempuan. Lah makanya nanti dalam pembahasan feminisme itu kan seringkali membela hak dari perempuan, di mana perempuan berani menyuarakan tentang kebenaran di situ. Lah inilah yang dibawa oleh Fatimah Mernissi nantinya, asumsi kesetaraan. Dan kalau kita merujuk ke Al-Quran, di situ ada banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kalau mau kita merujuk ke Al-Quran, itu kita ambil salah satu ayat, yaitu di surat Al-Hujurat ayat 13, di mana yang bunyinya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrufu inna akramakum indallahi atqakum. Di mana yang artinya, kami menciptakan engkau manusia, laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar lita'arrufu, yaitu saling mengenal. Jadi ayat ini menunjukkan ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah terus, kenapa Allah kok tidak bilang aku ciptakan laki-laki lalu dilengkapi perempuan? Tapi di situ Allah bilangnya menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Kami ciptakan engkau manusia laki-laki dan perempuan. Tidak berkata kami ciptakan laki-laki kemudian kami lengkapi dengan perempuan. Berarti memang ayat ini maknanya merujuk pada kesetaraan, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, hak-haknya sama, kewajiban-kewajibannya sama. Dan nanti yang membedakan, katanya Allah, adalah inna akramakum indallahi atqakum, yaitu yang membedakan di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa, yaitu ketakwaannya. Jadi ketika kita memahami ayat Al-Quran semacam ini, kenapa kok masih ada penindasan kepada perempuan? Kenapa kok masih ada orang yang tidak adil kepada perempuan? Kenapa masih ada hegemoni di situ? Padahal sejatinya laki-laki dan perempuan itu sama, setara, tidak ada beda di situ. Nah, di sini kita perlu paham lebih jauh bahwasanya ketika kita membahas tentang feminisme, itu sama sekali tidak melenceng dari ajaran Islam. Karena Al-Qur'annya sendiri bilang loh, kalau laki-laki dan perempuan itu setara. Dalam ranah apapun itu setara. Dan nanti yang membedakan cuma rasa ketakwaannya. Terus lebih jauh, itu juga dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 35, yang dimana artinya itu seperti ini. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim
laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Lah, ayat ini kan jelas sekali ketika membahas tentang laki-laki dan perempuan. Lebih jelas bahwa sebenarnya memang setara. Tidak ada beda di situ. Kenapa kok terkadang ada perbedaan di situ? Seolah-olah laki-laki di atas perempuan. Padahal sebenarnya laki-laki dan perempuan itu setara dalam hal apapun. Mungkin nanti yang tidak bisa disamakan itu hanya dalam wilayah kodrat saja. Misalnya perempuan kodratnya menyusui, perempuan kodratnya melahirkan, perempuan kodratnya menstruasi. Lah itu tidak bisa kalau disetarakan, karena itu sudah sunatullah dari Allah. Hubungannya dengan jenis kelamin di situ. Cuma ketika masuk ke dalam kehidupan bersosial, kehidupan bermasyarakat, itu setara. Perempuan dan laki-laki bedanya hanya di wilayah ranah itu, dimana yang perempuan kodratnya menyusui, sedangkan laki-laki tidak bisa. Cuma itu saja. Tapi ketika ditarik dalam kehidupan sosial itu sama. Makanya ayat Al-Ahzab ini menjelaskan bahwa ketika ada laki-laki dan perempuan itu yang taat, yang benar, terus khusyuk, mau bersedekah, menjaga kehormatan, Allah sama akan menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Jadi ayat ini itu turun asbabun nuzulnya itu ketika Ummu Salamah protes kepada Nabi Muhammad. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad ini ceramah pada sahabat tentang pahala, keutamaan amal. Tapi pada saat zaman dulu Nabi tidak pernah membahas tentang perempuan, hanya ke laki-laki saja. Jadi langsung Ummu Salamah protes di situ. Wahai Nabi, masa yang dapat pahala itu cuma laki-laki saja? Lah seketika itulah ayat ini turun, memberikan kabar bahwa semua itu sama. Allah menyamaratakan itu. Nanti yang membedakan hanya ketakwaan tadi yang dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 13. Lah itulah yang dicari oleh Fatimah Mernissi. Adalah terbelakang apa sih? Kok sampai seolah-olah perempuan itu pergerakannya sangat dibatasi. Keluar sedikit tidak boleh, katanya itu melanggar agama lah, katanya itu tidak perempuan berpendidikan lah. Loh bagaimana mungkin? Sedangkan peradaban dunia ini dibentuk karena adanya perempuan. Sekarang bayangkan kalau tidak ada perempuan, bagaimana peradaban dunia ini akan berkembang? Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi di situ. Dalam arti konteks kesetaraan tadi. Terus itu juga dibahas di ketika Fatimah mengumpulkan naskah-naskah untuk mendukung argumennya. Jadi Fatimah menemukan, itu ditulis dalam bukunya, judulnya Women in Islam. Jadi Fatimah Mernissi mendukung pendapat Al-Jabiri yang menyatakan penuangan teks-teks religius ke dalam bentuk tertulis merupakan awal pelembagaan sistem pencekalan. Jadi kita perlu hati-hati di situ. Ternyata ada banyak kabar yang ternyata itu belum terbukti kebenarannya. Terus
Dimulai tahun 134 Hijriah, abad ke-8, ketika sarjana muslim terkemuka mulai mengkompilasi hadis dan tafsir sebagai bentuk kepatuhan atas perintah kekhalifahan Abbasiyah, dan juga dilakukan di bawah penguasaan kekhalifahan. Jadi kita mesti paham ajaran ini loh, itu sebenarnya ada campur tangan politik apa enggak? Ketika agama dikaitkan dengan kekuasaan politik, maka akan sangat bahaya sekali. Dan korbannya kebanyakan itu perempuan pada zaman dahulu. Dan itulah yang dikritik oleh Fatimah Mernissi. Sebenarnya ini murni ajaran dari Nabi atau sudah terakomodir oleh kekuasaan politik? Lah itulah yang ditanyakan oleh laki-laki. Soalnya dalam proses itu kan terjadi banyak manipulasi teks-teks agama. Baik manipulasi itu tersebut dalam bentuk hadis-hadis palsu, atau juga menyisipkan hal-hal yang bertendensi pada kekuasaan politik. Dan nantinya itu yang dikritik habis-habisan oleh Fatimah Mernissi. Sampai ada hadis yang bilang begini, tidak akan jaya suatu kaum ataupun negara jika pemimpinnya itu perempuan. Lah itu contoh-contoh hadis yang ditemukan Fatimah Mernissi. Loh, kenapa kok sasarannya selalu perempuan? Memangnya ketika laki-laki memimpin negara itu sudah dipastikan bisa jaya? Kan belum tentu. Lah kenapa kok ada hadis yang seolah-olah menyerang perempuan? Dan kalimatnya dahsyat sekali, tidak akan jaya suatu kaum atau negara ketika pemimpinnya itu perempuan. Lah itu kan seolah-olah merendahkan kaum perempuan. Dianggapnya perempuan ini loh tidak bisa apa-apa. Padahal dalam bukti peran dan partisipasi perempuan dalam sejarah Islam itu banyak sekali. Sejarah-sejarah dimana pertama ketika Rasul masih hidup, dimana kaum perempuan telah diakui sebagai sahabat. Itu ada dalam Al-Isabah Fitamyiz As-Sababah, itu karya Ibnu Hajar, dimana disebutkan ada 1.500 orang sahabat perempuan. Terus yang kedua, kaum perempuan juga mengambil peran dalam sumpah setiap bai'ah langsung kepada Nabi untuk memperjuangkan Islam. Jadi ternyata perempuan juga berkecimpung loh di dunia perang. Jangan anggap hanya laki-laki saja. Lah terus kenapa kok ada hadis yang berbunyi semacam itu? Lah disitulah Fatimah Mernissi tergerak hatinya untuk mengkritisi hadis, bukan kok menyalahkan hadis. Jadi itulah yang diperjuangkan oleh Fatimah Mernissi. Dan yang ketiga itu juga banyak sumbangan perempuan dalam proses penulisan hadis. Oleh karena itulah kepasifan perempuan, pemingitan ataupun dan kedudukannya yang marginal itu adalah suatu konstruksi dan rekayasa yang dibudayakan. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan ajaran Islam. Ketika kok ada yang misal daerah barat mengkritik bahwa Islam itu sangat kejam pada perempuan, sebenarnya yang kejam itu budayanya, bukan ajaran Islamnya. Lah untuk merubah ajaran budaya ini itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu perlu proses yang berangsur-angsur. Bahkan dalam hukum warisan sendiri, ketika yang zaman dahulu perempuan tidak dapat warisan sama sekali, dan Nabi mengangkat perempuan mendapatkan satu bagian, itu sudah luar biasa loh perjuangan Nabi. Karena memang pada zaman dahulu itu masih diselimuti dengan kebodohan, di mana perempuan dianggap sebagai barang, cuma dianggap sebagai pemuas nafsu dari laki-laki saja. Makanya Nabi diutus untuk
menyempurnakan akhlak manusia di situ, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, mungkin inilah saatnya tugas kita. Mungkin teman-teman di ranah apapun, dalam organisasi apapun, perjuangkanlah hak-hak dan martabat dari perempuan di situ. Setidaknya jangan ada hegemoni di situ. Jangan ada tindakan menindas. Jangan ada tindakan paksaan di situ. Karena Al-Qur'annya sendiri menginformasikan kok kalau perempuan dan laki-laki itu setara. Terus kenapa kita kok terkadang menganggap remeh perempuan? Lah ini ialah yang digelisahkan Fatimah Mernissi. Ya mungkin di zaman sekarang sudah agak mendingan, tapi itu tidak merubah suatu apapun, karena jejak sejarah membuktikan bahwa harga diri perempuan itu selalu diinjak-injak di situ. Nah, jadi kita perlu mengubah pola pikir kita di sini ketika memahami tentang feminisme di situ.